Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Dwi Astuti, mahasiswa Mars UMY. Seperti kita ketahui bahwa di era universal coverage, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, salah satu cara meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit adalah dengan menerapkan pengelolaan limbah yang baik dan menerapkan Green Hospital. Tujuan dari Green Hospital adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas udara, dan mendukung lingkungan sehat. Konsep ini juga bertujuan untuk menghemat sumber daya alam dan biaya operasional rumah sakit. Oleh karena itu, kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Waste Management and the Perspective of a Green Hospital, a Systematic Narrative Review. Jurnal ini diterbitkan oleh MDPI, merupakan International Journal of Environmental Research and Public Health. Jurnal ini terindeks Scopus kuartil pertama, diterbitkan pada November 2022. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah limbah rumah sakit yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa rumah sakit itu menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk di dalamnya limbah medis berbahaya seperti bahan kimia, farmasi, limbah infeksius yang memerlukan pengelolaan khusus. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya organisasi di rumah sakit yang menangani pembuangan limbah. Limbah yang dihasilkan selama kegiatan pelayanan kesehatan memiliki kemungkinan resiko infeksi dan cedera yang lebih besar. Literatur ilmiah menunjukkan bahwa 75-90% limbah yang dihasilkan di fasilitas kesehatan nosokomial bebas resiko jika dibandingkan dengan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Hanya 10-25% dari jumlah total limbah yang dianggap berbahaya. Sebagaimana dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, permasalahan yang paling umum terkait dengan limbah layanan kesehatan adalah kurangnya pengetahuan tentang budaya kesehatan yang terkait dengannya, pelatihan yang tidak memadai dalam pengelolaan limbah yang tepat, kurangnya sistem administrasi dan pembuangan limbah, sumber daya ekonomi, dan manusia yang tidak memadai. Elemen kunci untuk meningkatkan pengelolaan limbah layanan kesehatan adalah dengan promosi praktek yang mengurangi volume limbah yang dihasilkan dan memastikan pemilahan limbah yang tepat. Pengembangan strategi dan sistem untuk secara bertahap meningkatkan praktek pemilahan, pemusnahan, dan pembuangan limbah dengan tujuan akhir mencapai standar nasional dan internasional. Penerapan penanganan limbah perawatan kesehatan yang berbahaya secara aman dan ramah lingkungan, misalnya dengan autoclave, microwave, penanganan kimia, dan lain-lain, dibandingkan dengan melakukan pembakaran limbah medis. Penciptaan sistem yang komprehensif yang membahas tugas, distribusi sumber daya, penanganan, dan pembuangan, meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan limbah perawatan kesehatan dan praktek yang aman. Pemilihan opsi organisasi yang aman dan ramah lingkungan untuk melindungi orang dari risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan hal pengumpulan, penanganan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, atau pembuangan limbah. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis pengalaman di lingkungan nosokomial yang terkait dengan pendekatan dan pengelolaan limbah layanan kesehatan di seluruh dunia. Yang pertama, dengan mengidentifikasi praktek pengelolaan limbah. Yang kedua, menampilkan dampak pandemi COVID terhadap strategi pengelolaan limbah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, mendukung kebijakan lingkungan dan regulasi pemerintah. Yang kelima, menemukan kesenjangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan systematic narrative review atau tinjauan naratif sistematik yang bertujuan untuk mengkaji berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan manajemen limbah di rumah sakit hijau. Langkah-langkah metodologi yang pertama adalah dengan pencarian literatur. Literatur dicari dengan menggunakan 3 database besar, yaitu Scopus, Medline atau PubMed, dan Web
of Science dengan menggunakan kata kunci seperti Green Hospital dan Waste. Studi yang terintegrasi adalah studi berbahasa Inggris dengan full text dan mengecualikan yang hanya tersedia abstrak dan jenis penelitian seperti systematic review dan meta-analisis. Kata kunci yang lain yang digunakan seperti waste management, green hospital, sustainable healthcare, dan hospital waste disposal. Kemudian untuk kriteria inklusi dan eksklusi, studi yang dimasukkan dalam tinjauan ini adalah penelitian yang secara langsung membahas pengelolaan limbah dalam konteks rumah sakit hijau atau praktek kesehatan berkelanjutan. Studi yang tidak relevan dan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai aspek manajemen limbah dikecualikan dari analisis. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis dan sintesis data. Hasil penelitian yang pertama, prosedur yang berhubungan dengan produksi limbah. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seperti di ruang operasi dan hemodialisa adalah yang menghasilkan limbah yang paling banyak. Kemudian dampak pandemi COVID-19, strategi pengelolaan limbah, kesenjangan penelitian, dan peran kebijakan dan lingkungan. Kemudian kesimpulan, pengelolaan limbah merupakan hal yang krusial dalam menerapkan Green Hospital. Melalui tinjauan sistematis naratif ditemukan bahwa strategi manajemen limbah yang efektif seperti pemilahan limbah di sumbernya menggunakan teknologi ramah lingkungan 3R, prinsip reduce, reuse, recycle, dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dengan pendekatan multifaktorial, implementasi konsep rumah sakit hijau masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran tenaga medis, keterbatasan infrastruktur, serta regulasi yang belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian adanya keterbatasan data dan riset. Meskipun studi ini merupakan tinjauan komprehensif tentang pengelolaan limbah kesehatan, penulis mengakui keterbatasan dalam jumlah literatur yang ada. Oleh karena itu, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat mendukung keberlanjutan praktek pengelolaan limbah di rumah sakit. Hal yang menarik dari penelitian bahwa jurnal ini tidak hanya membahas tentang pengelolaan limbah, namun juga tentang konsep Green Hospital. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan juga berpartisipasi dalam pengendalian lingkungan. Kemudian jurnal ini juga menyoroti berbagai hambatan dalam penerapan sistem rumah sakit hijau, termasuk kurangnya regulasi yang ketat, minimnya kesadaran tenaga medis, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, dan memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan, seperti peningkatan kebijakan lingkungan, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta program edukasi dan pelatihan bagi tenaga medis. Kemudian studi ini juga mengulas penggunaan berbagai teknologi modern seperti insenerator. Potensi implementasi di Indonesia tentunya sangat berpotensi karena di Indonesia juga menginginkan penanganan limbah medis yang lebih baik lagi dan selalu meningkat. Kemudian pemerintah juga sudah memberi regulasi pada PP nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan limbah. Kemudian adanya teknologi dan inovasi lokal yang sudah dipunyai Indonesia dan diterapkan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Kemudian tentang hambatannya tentunya investasi awal yang tinggi dan tantangan tentang edukasi. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.